channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat pagi pendengar RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar. Saya Agung Sene penyiar Anda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan seperti biasa pendengar di pagi ini kita selalu hadirkan di sesi wawancara ya. Dan pagi ini kita sudah siapkan untuk Anda pendengar topik-topik menarik dan kita awali dengan satu topik untuk Anda terkait mahasiswa Unika Ruteng raih medali emas dan perunggu di ajang nasional Pekan Ilmiah Nusantara 2025. Dan untuk membahas hal tersebut pendengar sudah terhubung bersama kami via telepon Elvis Pangka selaku ketua tim dari Unika Ruteng. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Elvis. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa Kak. Kakak bagaimana? Puji Tuhan, baik juga. Ini sekarang Elvis lagi di mana nih? Sudah di Ruteng kah atau masih di Malang ya? Sudah di Ruteng Kak, saya sekarang berada di kampus. Oke, baik. Sebelumnya kita ucapkan congratulations ya buat Elvis dan teman-teman ya sudah meraih medali emas dan juga perunggu di ajang nasional ya. Thank you Kak, terima kasih. Oke, baik. Elvis ini mungkin bisa diceritakan perasaan Elvis dan teman-teman setelah meraih medali emas dan juga perunggu di Pekan Ilmiah Nusantara 2025 ini, Elvis. Oke baik Kak, jadi perasaannya tentu luar biasa bangga lah ya Kak. Yeah. Karena anak dari desa tentunya ya dapat bersaing dengan ya anak-anak di kampus-kampus yang luar biasa di sana, yang mana mereka sudah merasakan enaknya hidup di fasilitas yang bagus, terus teknologi dalam belajar. Tapi kita nih yang notabene di kampus dari daerah lah gitu, kesana itu suatu hal yang luar biasa membanggakan. Apalagi ketika kita berhasil meraih sesuatu yang ya boleh dibilang di luar ekspektasi Kak. Jadi bangganya luar biasa lah. Walaupun menurut aku belum maksimal sih, tapi puji Tuhan bisa bangga dengan diri sendiri. Oke, baik. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu Elvis dan teman-teman sendiri dalam kompetisi itu turun di kategori apa saja dan mungkin bisa dijelaskan secara singkatnya. Oke, jadi kompetisinya kan namanya Pekan Ilmiah Nusantara. Nah, kompetisi ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dari seluruh Indonesia, bahkan kampus-kampus ternama. Nah, dari PT-nya nih Unika Santo Paulus Ruteng menjadi salah satu kampus yang mengikuti ajang ini. Nah, ada 8 sub bidang yang diperlombakan. Ada pendidikan, kesehatan, teknologi, pangan, pertanian, dan sebagainya. Nah, dari Unika Santo Paulus Ruteng, kami mengikuti 4 bidang. Ada yang saya ikuti sendiri, pendidikan, ada kesehatan, ada teknologi, dan ada pertanian gitu. Ada 4 subtema yang kami. Oke, berarti ada 4. Elvis sendiri di bagian kesehatan, pendidikan. Pendidikan, ya. Oke, baik. Nah, bagaimana awalnya Elvis tertarik untuk ikut serta dalam Pekan Ilmiah Nusantara ini dan teman-teman mungkin bisa diceritakan singkat. Iya benar sekali. Jadi ini awalnya dari dosen kami di kampus. Jadi kami kan ya sering lah main-main ke ruang dosen. Tiba-tiba ada satu dosen namanya Ibu Yulia, katanya Elvis, kayaknya kamu bagus nih untuk ikut lomba ini. Terus katanya lombanya apa Ibu? Oh ini. Oh oke, saya langsung iyakan saja lah. Terus ikut perlombaan itu, terus kami disupport oleh dosen kami. Kebetulan kampus kami juga benar-benar mensupport kami Kak gitu. Dan ya akhirnya saya berhasil melakukannya gitu Kak. Dari dosen awalnya. Oke, dari dosen awalnya tapi berhasil membawa pulang suatu kebanggaan untuk bahkan bukan cuma kampus tetapi daerah juga begitu Elvis ya. Iya, puji Tuhan Kak. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu ini persiapan Elvis dan teman-teman itu berapa lama sih yang dibutuhkan untuk bisa mencapai meraih sesuatu yang membanggakan tersebut? Ya Kak, jadi persiapannya kemarin 1 minggu ya Kak. Harusnya bisa lebih dari itu sih untuk meraih pencapaian yang lebih maksimal. Jadi kami waktunya hanya 1 minggu dan ya jadinya lembur gitu kan dari pagi sampai malam karena kami persiapan pembuatan esainya, terus ada latihan juga. Jadi persiapannya selama 1 minggu kami dibimbing, bahkan ya berapa malam kami lembur gitu kan bersama dosen kami. Oke, itu persiapannya seminggu. Boleh disampaikan momen paling berkesan atau momen paling berkesan dari Elvis dan teman-teman itu apa waktu selama perlombaan tersebut? Selama perlombaan ya Kak. Yang paling berkesan adalah ketika kita
melihat nih Mm-mm. jas alma mater kami itu berada di antara jas-jas kampus bergengsi di Indonesia. Oh, Ada Universitas Indonesia, ada UGM dan lain-lain lah. Pokoknya kampus-kampus yang gaul dan jas putih kami itu berada di antara mereka. Dan saya sendiri menitikkan air mata melihat momen itu kayak, "Oi, kok bisa ya kampus dari daerah gitu ya." Yang kata orang, kami juga sering mendengar ini kampus di daerah dan kebanyakan anak-anak kan emang memilih kuliah di luar ya. Tapi ya. ini juga lihat bahwa kampus kami itu mampu berdiri di antara kampus-kampus yang ya luar biasa dan itu menurut saya hal yang paling membanggakan sih. Iya, Kak. iya, betul. Saya juga bisa merasakan seperti itu, Elvis ya. Kita dari daerah dan membawa jas alma mater kita berdiri berjejer dengan teman-teman dari Iya. kampus-kampus lain di kota besar tentunya ya. Iya benar sekali Kak gitu. Saya terharu banget melihat hal itu. Adapun hal lain juga yang paling menyenangkan adalah pas pengumuman masuk ke 8 besar Kak. Nah, kan ada ratusan mahasiswa nih, ada banyak sub bidang. Nah, Iya. kan ada 8 sub bidang. Yang terbaik dari satu sub bidang itu yang masuk ke final. Nah, saya adalah terbaik dari bidang pendidikan. Saya bersama tim saya bidang pendidikan. Oke. Nah, kami masuk ke babak final gitu. Pas pengumumannya masuk babak final, itu senangnya luar biasa Kak. Gitu. Waduh. Itu kalian ada berapa orang kalau boleh tahu Elvis? Kami ada 5 orang Kak gitu. Ada Ada beberapa orang ya, yang tidak ikut sih Kak, karena mereka sedang PKL harusnya lebih. Oke. Jadi dari Unika hanya 5 orang. Oke. Nah, selama persiapan dan juga selama perlombaan sendiri, Elvis dan teman-teman merasa apa kira-kira tantangan terbesar pada saat itu? Tantangan terbesar selama latihan adalah bagi waktu dengan kuliah Kak. Kan Oke. kita kuliah, terus Iya. ya perlombaan ini mengharuskan kita untuk berlatih ekstra gitu. Nah, ada teman-teman yang harus izin kuliah gitu. Ada Bapak Ibu dosen yang kalian kuliahnya ini mau ikut lomba atau mau dapat ilmu gitu. Terus kami meminta izin, puji Tuhan. Setelah diberikan keterangan kepada Bapak Ibu dosen, akhirnya kami diizinkan juga. Tapi ya ada mata kuliah yang emang kami lewati. Jadi bagi waktu dengan kuliahnya karena kami harus lembur. Ada teman-teman yang menyelesaikan kuliah karena memang kalau ada kuliah yang benar-benar penting, kami tidak lewatkan Kak gitu. Ada teman-teman yang kuliah sampai jam 5, setelah jam 5 baru bisa latihan sampai kadang sampai jam 11 malam. Oke. Gitu, latih presentasinya. Oke, dengan dinginnya ruteng masih terus tetap semangat begitu ya. Benar sekali Kak. Oke, baik. Elvis, kalau boleh tahu Elvis boleh disampaikan inovasi atau karya apa yang dipresentasikan pada saat itu sehingga mendapat medali emas dan juga medali perunggu. Oke, benar Kak. Jadi dari saya punya bidang dulu ya Kak. Jadi saya mengambil bidang pendidikan karena saya sendiri adalah mahasiswa di Fakultas Pendidikan di Unika Satu Pasurteng. Saya mengambil bahasa Inggris. Nah, berdasarkan pengalaman KKN saya kemarin, saya kan KKN di LR Kak. Nah, di sana itu melihat banyak anak-anak sekolah yang mereka tidak memiliki bahan ajar yang menarik, buku-buku terbatas, terus perpustakaan kosong, rak-raknya ya pokoknya hanya diisi buku-buku tua lah Kak. Nah, terinspirasi dari itu semua, saya berpikir bahwa anak-anak di daerah pedalaman nih, di NTT khususnya di Manggarai ini kurang memiliki hak yang sama dengan anak-anak di luar sana yang saya sudah sendiri alami juga bahwa mereka memiliki bahan ajar yang menarik, bahkan bisa belajar lewat media dan lain-lain gitu. Jadi saya berpikir untuk menciptakan sebuah inovasi supaya anak-anak di pedalaman juga memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Jadi saya menciptakan sebuah aplikasi untuk meningkatkan literasi anak-anak di pedalaman. Nama aplikasinya adalah Litera Adventure. Nah, Litera Adventure ini Kak, itu aplikasi yang dibuat supaya anak-anak bisa belajar tapi sambil bermain jadi asik gitu. Aplikasi pembelajaran berbasis gamifikasi gitu Kak. Benar. Jadi dalam aplikasi ini siswa dituntut untuk berpetualang begitu. Kayak misalkan alamnya, misalnya dalam aplikasinya itu alamnya berbentuk alam-alam di NTT atau pulau-pulau di Pulau Komodo lah, ada Pulau Padar, Pink Beach, ada Pulau Padar, Pulau Komodo dan lain-lain. Jadi di setiap pulau itu sudah ada tantangannya, misalnya tantangan melewati kali yang deras. Nah, untuk melewati tantangan tersebut ada soalnya gitu. Ada soal misalnya 5 tambah 2 sama dengan A7 ya, misalnya kayak gitu. Jadi anak-anak memilih
ketika anak-anak memiliki jawaban yang benar, maka mereka akan berhasil melewati tantangan tersebut, kemudian beralih ke tantangan-tantangan selanjutnya gitu. Jadi setiap pertanyaan mereka jawab akan dihadiahi dengan koin. Oke. Aduh maaf kak, ini. Iya. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan lanjutkan? Iya, sorry ini ada yang telepon. Oke. Jadi itu dari permainannya. Jadi permainannya itu mengharuskan anak-anak untuk bisa untuk bisa belajar gitu. Tapi dengan cara yang aplikasinya adalah Litera Adventure untuk bisa meningkatkan literasi anak-anak di daerah pedalaman gitu. Jadi aplikasinya berbasis offline. Anak-anak tidak memiliki jaringan internet yang bagus atau kuat aplikasinya kayak gitu sih kak. Oke. Itu yang pada akhirnya membuat dari Unika Ruteng sendiri mendapat medali emas begitu ya? Iya benar kak. Oke. Kalau yang perunggunya seperti apa? Yang perunggunya di bidang pertanian. Kemarin mereka ada membuat inovasi paracetamol dicampur dengan belerang untuk menjadi insektisida. Mereka mengangkat pertanian karena banyak petani-petani di Manggarai yang gagal panen karena hama kan kak. Jadi mereka membuat meracik paracetamol dicampur dengan belerang karena kan daerah Flores ini kan daerah cincin api ya kak. Jadi belerang itu banyak. Jadi kita memanfaatkan belerang yang ada dicampur dengan paracetamol dan bisa dijadikan insektisida. Dan itu sudah lumayan bagus tapi belum ada penelitian lanjutan. Itu makanya kita kemarin hanya mendapatkan perunggu gitu. Oke, berarti kalau misalnya itu bisa ditindaklanjuti sebelumnya, bisa saja kita dapat emas dua-duanya ya? Iya bisa kak, bisa. Tapi belum ada penelitian lanjutannya. Oke, baik. Nah ini kalau dari Elvis pribadi nih, apa motivasi terbesar Elvis sendiri sehingga bisa mencapai prestasi dan ide cemerlang tadi? Motivasinya kak, saya sangat mencintai pendidikan, khususnya pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Yang menjadi motivasi dasar saya adalah tentunya keprihatinan saya terhadap ketidakadilan pendidikan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, yang mana anak-anak ini belum merasakan pengalaman belajar yang sama dengan anak-anak di luar sana. Gitu. Setelah melakukan berbagai PKM atau kegiatan-kegiatan bersama sekolah-sekolah, saya kurang dan mengunjungi 10 sekolah lah di Kabupaten Manggarai dan saya melihat hal-hal yang sama gitu. Jadi kurangnya akses ke pendidikan yang berkualitas, terus kurangnya sumber-sumber belajar dan lain-lain. Jadi yang menjadi motivasi besar saya adalah tentunya keprihatinan saya terhadap pendidikan di sini. Adapun hal lain adalah dedikasi saya terhadap kampus serta motivasi saya untuk bisa bertumbuh menjadi anak yang lebih baik lagi dan lebih membanggakan lagi dan tentunya yang bisa bertumbuh dan berkembang lah kak dalam dunia pendidikan saya. Oke, sangat luar biasa Elvis ini, masih muda tetapi punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa tentunya. Oke, terima kasih. Elvis, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Elvis ya. Mungkin bisa disampaikan pesan apa yang ingin Elvis sampaikan kepada mahasiswa dan pelajar di NTT agar berani bersaing di tingkat nasional. Silakan. Oke kak, siap. Jadi untuk teman-teman yang masih kuliah di NTT itu tidak boleh malu karena kita berada di daerah gitu. Justru anak-anak daerah itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita memiliki motivasi luar biasa. Untuk apa kita harus terus berjuang? Untuk apa kita harus terus bertumbuh gitu. Jadi jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Jangan takut untuk menjadi siapa kita. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah suatu hal yang luar biasa, yang tentunya juga bisa membawa dampak, yang tentunya juga bisa memberikan pengaruh bagi dunia gitu. Jangan takut untuk jadi diri sendiri dan terus berdampak bagi orang lain gitu. Oke, baik. Terima kasih Elvis sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol di RRI Labuan Bajo ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa secara langsung ya. Kalau ini kita masih via telepon, mudah-mudahan kedepannya bisa kita ngobrol soal banyak hal tentunya dengan ide-ide kreatif lainnya tentunya ya. Baik kak, terima kasih banyak kak untuk kesempatan yang diberikan. Semoga RRI Labuan Bajo juga tetap jaya di udara. Baik, terima kasih Elvis, selamat pagi. Selamat pagi kak, selamat beraktivitas. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo,
kanal informasi dan inspirasi.